Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Aulia Desi Nur Utomo, Skom, MCS, selaku dosen pengampu kelas kami pada mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar komputer dan masyarakat berupa jurnal. Sebelum lebih lanjut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri adalah Jovin Zagi dengan NIM 2110264, lalu rekan saya adalah Mbak RR Ayudia Maharani dengan NIM 211020050. Jadi pada kali ini, kelompok kami mengambil judul Komputer Kuantum sebagai pengganti komputer konvensional di masa depan. Oke, di sini mengacu pada judul untuk pendahuluan. Seperti yang kita tahu, peran teknologi dalam pengembangan teknologi informasi IT atau information technology sudah tidak diragukan lagi. Bertambahnya kecepatan komputer dari waktu ke waktu, meningkatnya kapasitas harddisk dan memori, semakin kecil dan bertambahnya fungsi telepon genggam adalah contoh-contoh konkret produk teknologi di bidang IT. Komputer tercanggih yang ada saat ini belum bisa memuaskan keinginan manusia yang bermimpi membangun superkomputer dengan kecepatan super. Komputer yang nantinya layak untuk benar-benar disebut sebagai komputer super adalah komputer kuantum. Teori komputer kuantum pertama kali dirancang oleh fisikawan di Laboratorium Nasional Argonne. Paul Benioff pertama kali menerapkan teori fisika kuantum ke dunia komputasi pada tahun 1981. Oke, untuk bagian masalah akan dilanjutkan kepada Mbak RR Ayudia Maharani. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin masuk. Jadi, permasalahan yang akan dibahas kali ini sesuai dengan topik komputer kuantum sebagai pengganti komputer konvensional di masa depan. Untuk pertanyaannya, bagaimana perhitungan data dalam komputer kuantum? Apakah teknologi kuantum dapat mendukung pengolahan dan analisis data? Dan apa saja keunggulan dari komputer kuantum? Semuanya akan terjawab di slide berikutnya. Next. Oke, jadi hasil pembahasan kita terkait topik ini, komputer kuantum adalah perangkat komputasi yang menggunakan fenomena mekanika kuantum seperti superposisi dan keterikatan populasi pada data. Dalam komputasi klasik, jumlah data dihitung dalam bit, sedangkan di komputer kuantum perhitungan data dilakukan dalam qubit. Jadi apa itu qubit? Qubit itu contoh bit kuantum. Dalam komputasi kuantum, qubit ini berfungsi sebagai lawan dari digit biner, yang biasanya dikenal dengan bit. Digit biner berfungsi sebagai unit informasi yang paling dasar dalam komputer klasik. Dengan cara yang sama, qubit juga berfungsi sebagai unit informasi paling dasar dalam komputer kuantum. Dan komputer kuantum memproses data jauh lebih cepat daripada komputer konvensional atau normal. Dia dapat melakukan perhitungan dalam 200 detik, sedangkan komputer tercepat di dunia membutuhkan waktu hingga 10.000 tahun untuk memecahkan hitungan tersebut. Selain itu, teknologi kuantum juga dapat mendukung pengolahan dan analisis data yang lebih akurat dan efisien. Jadi, jika kita dapat membangun komputer kuantum dengan skala yang besar, maka itu akan mampu menyelesaikan berbagai macam masalah jauh lebih cepat daripada komputer biasa. Sistem algoritma komputer kuantum juga dapat memecahkan masalah lebih cepat dan efisien dibandingkan jenis komputer lainnya. Kekuatan komputernya tumbuh secara eksponensial, dan meskipun memiliki kecepatan yang lebih tinggi, komputer kuantum mengkonsumsi energi yang jauh lebih rendah. Jadi nggak heran jika banyak perusahaan besar di seluruh dunia yang menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan performa semua situs mereka. Teknologi ini dapat mendukung pengolahan dan analisis data yang lebih akurat dan efisien. Dilihat dari sistemnya, komputer kuantum memiliki sistem yang lebih maju daripada komputer biasa. Ini juga berdampak positif pada kapasitas kerja komputer. Next. Dan untuk kesimpulan, saya serahkan ke partner saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Ayudia.
Untuk kesimpulan selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi kesimpulan pada kali ini, kelompok kami menemukan kecepatan komputer kuantum lebih cepat daripada komputer konvensional, komputer digital, karena melakukan proses secara simultan, tidak secara linear seperti komputer konvensional. Lalu, komputer klasik termasuk smartphone dan laptop mengkodekan informasi dalam bit yang berupa 0 second atau 1 second. Tetapi di komputer kuantum, unit dasar memori dibuat menggunakan sistem fisik seperti spin elektron, bit kuantum atau qubit. Sistem-sistem orientasi fotonya pada komputer klasik dapat berubah di banyak lingkungan yang berbeda sekaligus. Tidak seperti cara kerja komputer klasik. Dan dapat kita simpulkan bahwa komputer kuantum merupakan mesin yang menggunakan sifat-sifat fisika kuantum untuk menyimpan data dan melakukan perhitungan atau kalkulasi. Jadi, jenis teknologi komputasi baru ini sangat berguna untuk tugas-tugas tertentu yang jauh mengungguli superkomputer terbaik sekalipun. Oke, ini adalah referensi dari kelompok kami. Jadi yang pertama ada Bezier Arthur 1982, lalu yang kedua ada wikipedia.org, quantum_get, lalu yang ketiga ada www.quantiki.org, basic_concept_in_quantum, dan seterusnya. Ya, ini adalah ujung dari presentasi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan semoga presentasi kali ini dapat memenuhi tugas besar kelompok kami untuk mata kuliah komputer dan masyarakat dengan dosen pengampunya adalah Bapak Aulia Desi Nur Utomo, Eskom MCS. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.